Halo guys, selamat datang di Sun Channel. Apa kabar? Semoga kalian sehat sentosa dan tetap bahagia. Oke guys, kali ini saya akan bawakan alur cerita film superhero berjudul Captain America The Winter Soldier yang rilis pada tahun 2014. Film ini merupakan film ke-9 MCU yang merupakan sequel dari film pertamanya, yaitu Captain America The First Avengers yang rilis pada tahun 2011 dan The Avengers yang rilis pada tahun 2012. Disarankan untuk menonton kedua film tersebut terlebih dahulu. Seperti biasa, link ada di pojok kanan atas video ataupun di kolom deskripsi. Tapi kalau mau nonton ini saja juga nggak apa-apa. Film ini berkisah tentang perjalanan Kapten Amerika dan rekan-rekannya bergabung untuk menghentikan musuh dalam selimut yang bersembunyi di Washington DC. Seperti apakah keselimutan dalam film ini? Yuk, mari kita simak alur ceritanya. Jadi siapkan handsfree sembelih kuping, amankan posisi, dan inilah dia, Kapten Amerika The Winter Soldier. Jeng jeng. 2 tahun setelah peristiwa The Avengers, kini Steve bekerja pada Nick Fury sebagai salah satu agen SHIELD. Suatu hari ketika sedang lari pagi, terlihat Steve beberapa kali mendahului seorang pria bernama Sam Wilson. Sam yang sudah sangat kelelahan beristirahat di bawah pohon pete. Steve kemudian menghampiri dan berkenalan, yang mana Sam merupakan mantan Angkatan Udara TNI AS yang kini bekerja sebagai konselor di Departemen Veteran Amerika. Sementara Steve masih berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan setelah membeku selama 70 tahun. Nggak lama setelah itu, Steve mendapat panggilan tugas. Ia dijemput oleh Natasha Romanoff yang merupakan rekan kerjanya. Hey fellas. Singkat cerita, Steve dan Natasha berangkat menuju Samudra Hindia untuk menjalankan misi dengan pasukan Strike yang dipimpin oleh Brock Ramlow. Yang mana misi kali ini yaitu menyelamatkan Sandra dari kapal SHIELD yang dibajak oleh perompak yang dipimpin oleh George Batroc. Salah satu di antara Sandra tersebut ternyata adalah Jasper Sitwell yang merupakan salah satu agen SHIELD. Setelah mengatur strategi penyelamatan, Steve terlebih dahulu terjun ke bawah tanpa menggunakan parasut. Sesampainya di kapal, Steve mulai menghabisi anak buah Batroc satu demi satu. Gak lama kemudian, Natasha dan pasukan Strike tiba di atas kapal. Natasha langsung turun ke bawah untuk mengamankan ruang mesin. Di sisi lain, Ramlow dan pasukannya bertugas menyelamatkan para Sandra, sementara Steve pergi ke geladak kapal dan bertarung melawan Batroc. Di tengah pertarungan itu, Batroc menantang Steve untuk bertarung dengan tangan kosong. Steve pun menerima tantangan itu dan berhasil mengalahkan Batroc. Setelah itu, Steve mendapati Natasha yang sedang menyalin data dari kapal tersebut. Di saat yang sama pula, Batroc melempar mereka dengan granat, lalu pergi melarikan diri. Keesokan harinya di markas besar SHIELD, Nick Fury membawa Steve ke ruang bawah tanah. Nick memperlihatkan proyek Insight yang sedang dalam pengerjaan yang melibatkan 3 buah pesawat Helicarrier yang dilengkapi dengan senjata persisi jarak jauh.
yang mana ketiga pesawat heli-carrier ini akan dihubungkan dengan satelit mata-mata untuk memantau setiap pergerakan penduduk dunia. Dengan begitu, mereka akan lebih mudah untuk menganalisa ancaman. Nick Fury mengatakan kalau proyek ini merupakan terobosan baru untuk mengantisipasi berbagai ancaman seperti yang terjadi di film The Avengers. Akan tetapi, Steve kurang setuju dengan sistem keamanan ini karena menurutnya akan membahayakan banyak orang. This isn't freedom. This is fear. Setelah itu, Steve pergi dari sana, kemudian berkunjung ke Museum Smithsonian, yang mana museum ini berisi pameran untuk mengenang perjuangan Kapten Amerika dan rekan-rekannya ketika melawan Hydra pada tahun 1945. Captain America and his helmet taking down Hydra. The Nazi rogues. Letnan Bucky Barnes yang merupakan sahabat dekat Steve juga tercatat sebagai pahlawan. Kemudian Steve melihat cuplikan wawancara Peggy Carter, kekasih Steve dulu, yang menceritakan tentang perjuangannya bersama Steve dan pengorbanan Steve untuk menyelamatkan dunia. Setelah itu, Steve menemui Peggy yang ternyata masih hidup. Namun Peggy sudah sangat tua dan menderita penyakit demensia atau lupa ingatan. Di sini Peggy awalnya tidak mengenali Steve, meskipun mereka sudah bercerita cukup panjang. Namun Peggy langsung sadar ketika Steve mengambilkan air minum sambil memanggil nama Peggy. Peggy pun langsung sedih bahagia melihat Steve yang ternyata masih hidup. Sementara itu, di tempat lain, Nick Fury mencoba membuka file yang Natasha dapatkan sebelumnya. Akan tetapi file itu terkunci oleh sistem keamanan data atas perintah Nick Fury itu sendiri. Hal itu pun membuat Nick menjadi bingung karena ia tidak pernah melakukan penguncian. Nick curiga bahwa ada yang tidak beres di kantor SHIELD itu sendiri. Nick kemudian menemui sekretaris internasional SHIELD bernama Alexander Pierce. Ia baru saja selesai rapat dengan Dewan Keamanan Dunia membahas masalah pembajakan kapal kemarin. Di sini Nick meminta Pierce untuk melakukan pemungutan suara agar proyek Insight ditunda terlebih dahulu. Pierce pun menyetujuinya dengan syarat Iron Man harus menghadiri acara pesta ulang tahun keponakannya. Setelah dari menemui Peggy, Steve berkunjung ke tempat kerja Sam, di mana Sam baru saja selesai dari konsultasi dengan para militer yang trauma pasca perang. Di sini Sam memberitahu Steve bahwa ia pernah kehilangan sahabat terbaiknya ketika menjalankan misi penyelamatan operasi terjun payung di Afghanistan. Itulah alasan kenapa Sam pensiun dari pilot terjun payung militer. Kita kembali lagi pada Nick Fury, di mana Nick yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam SHIELD. Maka dari itu ia menghubungi agen Maria Hill untuk bertemu secara rahasia. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Nick ditabrak oleh beberapa mobil polisi hingga terjepit. Bukan hanya itu, satuan pasukan SWAT juga datang dengan membawa alat jeledukan. Tepat ketika jendela mobil pecah, saat itu juga Nick mengaktifkan sistem persenjataan mobilnya. Setelah sistem pendorong mobil hidup, Nick langsung mengaktifkan kemudi otomatis. Dengan begitu ia bisa keluar dari sana. Akan tetapi ia masih saja terus dikejar oleh para polisi. Kemudian muncullah seorang pria bertopeng lalu menembak mobil Nick hingga meledak dan terbalik. Ketika si pria bertopeng itu mendekati mobil, ia mendapati kalau Nick sudah tidak ada di sana.
Malam harinya sepulang dari tongkrongan, Steve bertemu dengan tetangga barunya bernama Kate. Di sini wanita itu mengatakan kalau ia suka lagu yang sedang diputar di dalam kamarnya. Steve yang merasa tidak menyalakan musik akhirnya masuk lewat jendela. Dan setelah masuk ke dalam, ia terkejut melihat Fury yang penuh dengan bekas luka. Nick Fury kemudian memberinya kode lewat handphonenya bahwa Shield telah disusupi. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba seseorang menembak Nick dari gedung sebelah. Nick yang sekarat memberikan flash disk pada Steve sambil berkata agar tidak percaya siapapun. Di saat yang sama, tetangga Steve yang cantik juga datang dengan senjata. Yang mana wanita itu ternyata bernama Sharon Carter, salah satu agen SHIELD yang ditugaskan untuk melindungi Steve. Setelah itu ia menyerahkan Nick kepadanya, sementara Steve sendiri mengejar si penembak itu. Akan tetapi si penembak itu berhasil kabur setelah melempar perisai Steve kembali kepadanya. Hal itu pun membuat Steve terkejut dengan kemampuan pria itu. Malam itu juga, Nick Fury dibawa ke gawat darurat rumah sakit dan segera ditangani para dokter yang ahli di bidang kesehatan. Namun setelah operasi pengangkatan 3 peluru dari tubuhnya, Nick Fury pun akhirnya tidak terselamatkan. Maria Hill yang juga ada di sana berencana akan membawa jasad Nick. Natasha kemudian bertanya pada Steve kenapa Nick berada di apartemennya. Namun Steve mengaku tidak tahu meskipun sebenarnya Nick memberitahunya bahwa SHIELD telah disusupi. Gak lama setelah itu, Ramlau memberitahu Steve bahwa ia diperintahkan untuk kembali ke kantor SHIELD saat ini juga. Namun sebelum pergi, Steve terlebih dahulu menyembunyikan flash disk di balik permen karet. Sesampainya di kantor SHIELD, Steve menemui Priest yang sudah menunggunya. Priest kemudian memperlihatkan rekaman video bahwa Batroc pembajak kapal SHIELD sudah tertangkap. Dan ternyata orang di balik pembajakan itu adalah Nick Fury itu sendiri, yang mana ia menyuruh orang untuk membajak kapal SHIELD demi mendapatkan informasi rahasia tentang intelijen. Namun Nick terlebih dahulu terbunuh sebelum informasi rahasia itu dijual. Setelah itu Priest bertanya kenapa Nick datang ke apartemennya. Di sini Steve tidak memberitahu tentang SHIELD yang telah disusupi. Namun ia mengatakan bahwa kata terakhir Nick yaitu jangan percaya siapapun. You told me not to trust anyone. Excuse me. Kemudian Steve pergi dari sana dan berencana makan bakso di kantin samping gedung. Namun ketika memasuki lift, Brock Rumlow dan rekannya juga ikut masuk. Kemudian disusul beberapa agen SHIELD yang lain yang masuk di lantai berikutnya. Sampai-sampai lift itu menjadi penuh. Steve sadar bahwa ada yang tidak beres, di mana para agen itu terlihat tegang dan bahkan ada yang berkeringat dingin. Kemudian Steve bertanya sebelum mulai, apakah ada yang mau keluar? Does anyone want to get out? Saat itu juga para agen berusaha untuk menangkap Steve. Di tengah pertarungan itu, Steve sempat kewalahan karena sudah lapar. Namun karena Steve adalah jagoan di film ini, maka tak perlu lama bagi Steve untuk melumpuhkan mereka semua. Ketika pintu lift terbuka, beberapa pasukan strike datang mengepungnya. Saat itu juga Steve memutuskan untuk melompat lewat jendela. Namun ketika hendak keluar gedung dengan menaiki motor, Steve lagi-lagi dihadang dengan pesawat tempur milik SHIELD. Akan tetapi, ia berhasil menghancurkan pesawat itu lalu pergi. Di dalam SHIELD, Jasper Sitwell menginstruksikan semua operator SHIELD untuk bekerja sama dalam upaya pengejaran Steve. Mendengar itu, agen Sharon mempertanyakan alasan SHIELD untuk menangkap Kapten Amerika. Di saat yang sama, muncullah Alexander Priest dengan mengatakan bahwa Steve telah berbohong dan menyembunyikan informasi tentang kematian Nick Fury. Maka dari itu, Kapten Amerika dinyatakan sebagai buronan SHIELD. Captain America is a fugitive from SHIELD.
Steve kemudian kembali ke rumah sakit untuk mengambil flash disk yang sebelumnya ia sembunyikan. Akan tetapi, flash disk itu sudah terlebih dahulu diambil oleh Natasha yang bertanya kenapa Nick memberikan flash disk itu kepada Steve. Namun di sini Steve malah balik nanya apa yang Natasha ketahui terkait pembunuhan Nick Fury. Natasha kemudian mengatakan bahwa orang yang menembak Nick dikenal sebagai Winter Soldier. It's the ones that do call him the Winter Soldier. Diketahui kalau Winter Soldier telah membunuh lebih dari 20 orang tokoh penting dan ilmuwan dalam 50 tahun terakhir. Dan salah satu korbannya adalah Howard Stark yang merupakan ayah dari Tony Stark atau Iron Man. Peluru Soviet yang ditemukan dari tubuh Nick sama dengan peluru yang mengenai tubuh Natasha ketika gagal melindungi seorang ilmuwan 5 tahun yang lalu. Setelah mengetahui itu, keduanya pun memutuskan untuk mencari tahu tentang Winter Soldier. Sementara itu di tempat lain, Priest mengadakan rapat dengan Dewan Keamanan Dunia, yang mana para dewan memutuskan untuk segera mengaktifkan Project Insight. Kita kembali lagi kepada Steve dan Natasha yang sedang melakukan penyamaran, di mana keduanya pergi ke mall untuk mengakses flash disk di toko laptop. Natasha juga mengetahui jika flash disk dicolok ke laptop, maka saat itu juga S.H.I.E.L.D. akan mengetahui keberadaan mereka. Jadi mereka hanya memiliki waktu 9 menit saja. Setelah mengotak-atik laptop penjual, Natasha akhirnya menemukan sebuah titik lokasi yang berada di New Jersey. Namun ketika mereka hendak pergi, Brock Rumlow dan pasukannya sudah tiba di sana. Untungnya mereka berhasil mengecoh ketika berpapasan dengan Rumlow. Singkat cerita, keduanya pun tiba di New Jersey yang merupakan bekas pangkalan militer. Di tempat inilah Steve menjalani pelatihan militer ketika ia masih krempeng. Steve sangat hafal tempat ini. Setelah itu, mereka masuk ke dalam bangunan yang ternyata merupakan tempat pertama S.H.I.E.L.D. Di sana terdapat juga foto Kolonel Phillips, Howard Stark, dan juga Peggy Carter yang merupakan orang pertama pendiri S.H.I.E.L.D. Jadi S.H.I.E.L.D. didirikan ketika Steve membeku selama 70 tahun. Di sini Steve membuka sebuah pintu rahasia dan masuk ke dalam lift yang membawa mereka ke ruang bawah tanah. Sesampainya di bawah, mereka mendapati sebuah komputer tua raksasa. Natasha kemudian menyolokkan flash disknya di sana. Dengan begitu komputer raksasa itu langsung menyala. Di sini Steve sangat terkejut karena sistem pada komputer tua ini ternyata adalah Dr. Armin Zola yang merupakan mantan ilmuwannya Hydra atau Red Skull. Dr. Zola kemudian memberitahu bahwa setelah kekalahan Hydra, banyak ilmuwan dan petinggi Hydra direkrut oleh S.H.I.E.L.D. termasuk dirinya. Dan secara diam-diam, Hydra mulai mengambil alih S.H.I.E.L.D. dengan menyingkirkan para petinggi termasuk Nick Fury. Dr. Zola juga mengaku telah membuat sebuah algoritma agar Project Insight bekerja sesuai keinginan Hydra. Mendengar itu, Steve dan Natasha sadar bahwa Project Insight adalah upaya Hydra untuk menguasai dunia. Hal itu pun membuat Steve sangat marah. Gak lama kemudian, pintu tiba-tiba saja tertutup dan Natasha mendeteksi ada sebuah rudal balistik yang sedang menuju ke arah mereka. Ketika ledakan itu terjadi, Steve membawa Natasha berlindung ke dalam sebuah ruang kecil. Untungnya Steve bisa bertahan dan melindungi Natasha dengan perisainya. Gak lama setelah ledakan terjadi, Brock Rumlow dan anggotanya tiba di tempat itu. Namun ketika diperiksa, ia mendapati jejak kaki yang mengarah keluar, yang artinya Steve dan Natasha masih selamat. Sementara itu di tempat lain, Winter Soldier mendatangi kediaman Alexander Priest, yang mana Priest memberi perintah untuk membunuh Natasha dan Kapten Amerika dalam 10 jam ke depan. Saat itu juga pembantu Priest memergoki mereka, sehingga Priest terpaksa membunuhnya demi menjaga rahasia. Di sini terungkap kalau Priest ternyata salah satu bagian dari Hydra.
Pagi harinya, Steve dan Natasha mendatangi rumah Wilson untuk bersembunyi sementara waktu. Setelah mendengar pembicaraan Steve dan Natasha, Sam menawarkan diri untuk membantu mereka. Karena ternyata Sam bukanlah pilot biasa, melainkan pilot Exo 7 Falcon, sebuah alat mekanik yang bisa membuatnya terbang. Behind 3 guarded gates and a 12-inch steel. Keesokan harinya, Jasper Sitwell dan Senator Stan bertemu di depan restoran. Yang mana Senator Stan ternyata pengikut Hydra juga. Setelah Senator Stan pergi, Sam menelepon Sitwell dengan menggunakan data Alexander Pierce. Sam mengancam akan membunuhnya jika ia tidak menuruti permintaan Sam. Sitwell kemudian dibawa ke atas gedung untuk diinterogasi terkait algoritma Dr. Jola. Namun karena Sitwell ini bebal, maka Natasha langsung menendangnya ke bawah. Gak lama setelah itu, Sam membawa Sitwell kembali ke atas dengan mengenakan Exo 7 Falcon. Sitwell yang ketakutan pun akhirnya memberitahu bahwa algoritma Jola bekerja untuk memilih target lalu membunuhnya dengan helicarrier insect dari langit. Target yang dimaksud adalah para pahlawan super seperti Spider-Man, Iron Man, Doctor Strange, Bruce Banner, dan juga jutaan orang lainnya. To predict their future. Setelah mengetahui itu, ketiganya pun berencana masuk ke SHIELD menggunakan Sitwell sebagai pemindai dan mengakses helicarrier secara langsung. Namun ketika di perjalanan, mereka terlebih dahulu diserang oleh Winter Soldier, di mana Winter Soldier melempar Sitwell hingga tewas tertabrak mobil. Winter Soldier kemudian merusak setir mobil sehingga mobil mereka terguling di tengah jalan. Beruntung Steve berhasil melindungi Sam dan Natasha. Setelah itu pasukan Hydra datang memberikan senjata peledak pada Winter Soldier, kemudian menembak Steve hingga terlempar ke dalam bus. Pasukan Hydra turun dari jembatan, lalu menembaki Steve yang berada di dalam bis. Kemudian Sam membantunya dari atas jembatan dan menyuruh Steve untuk membantu Natasha saja. Di sisi lain, Natasha mengelabui Winter Soldier dengan memutar rekaman suara. 300 block of Virginia Avenue. Setelah itu ia muncul sehingga keduanya terlibat pertarungan. Akan tetapi Natasha berhasil dilumpuhkan oleh Winter Soldier. Tepat ketika Natasha akan ditembak, saat itu juga Steve datang membantunya. Steve dan Winter Soldier pun bertarung dengan sengit. Terlihatlah kalau Winter Soldier ternyata bukanlah orang sembarangan. Selain memiliki lengan baja, Winter juga memiliki fisik kuat dan gaya bertarung yang sangat hebat. Di tengah pertarungan itu, masker penutup wajah Winter Soldier terlepas, yang membuat Steve terkejut karena ternyata itu adalah Bucky Barnes yang merupakan sahabat lama Steve yang tewas pada tahun 1945. Bucky? Steve menyebut nama Bucky, namun sepertinya Bucky tidak tahu kalau itu adalah namanya. Bucky akhirnya berhasil melarikan diri. Sementara Steve, Natasha, dan Sam dikepung oleh Romlow dan pasukan SHIELD lainnya. Di dalam mobil, Steve memberitahu kalau Winter Soldier adalah sahabatnya dulu. Ia yakin bahwa pihak Hydra telah menjadikannya sebagai Winter Soldier. Namun tiba-tiba saja salah satu penjaga membunuh penjaga lainnya, yang ternyata itu adalah Maria Hill yang menyamar untuk menyelamatkan mereka. Maria kemudian membawa ketiganya ke fasilitas rahasia dan mendapati kalau Nick Fury ternyata masih hidup. Di sini terungkap kalau Nick sengaja memalsukan kematiannya sebagai bagian dari strategi untuk mengelabui musuh.
Sementara itu di tempat lain, lengan mekanik Bucky diperbaiki oleh anak buah Hydra. Di sini Bucky mulai teringat masa lalu ketika ia terjatuh dari kereta pada tahun 1945 ketika menjalankan misi dengan Steve. Namun Bucky yang sekarat ditemukan anak buah Hydra dan menjadikannya sebagai objek percobaan. Di mana salah satu lengannya diganti dengan lengan mekanik, lalu disuntikan serum prajurit super oleh Dr. Armin Zola. Dengan tatapan bingung, Bucky mengatakan kalau ia sepertinya kenal dengan Kapten Amerika. Mendengar hal itu, Alexander Priest kemudian menyuruh anak buahnya untuk kembali menghapus ingatan Bucky. Di sisi lain, Nick Fury mengatakan bahwa mereka harus segera menghentikan Project Insight, karena proyek ini mempertaruhkan jutaan nyawa umat manusia. Fury kemudian memperlihatkan 3 buah chip yang bisa digunakan untuk mengubah sistem Helicarrier, di mana ketiga chip ini harus terpasang ke masing-masing Helicarrier sehingga mereka bisa mengendalikan ketiga Helicarrier tersebut. Nick Fury juga menunjuk Steve untuk memimpin misi ini. Looks like you giving the orders now, Captain. Sebelum menjalankan misi, Steve mengingat kenangan persahabatannya dengan Bucky, di mana Bucky pernah bersumpah akan selalu bersama Steve hingga akhir hayatnya. Steve lalu mencuri kostum Amerika dari museum, yaitu kostum yang pernah ia pakai 70 tahun yang lalu. I am so fired. Di sisi lain, Alexander Priest mengadakan pertemuan secara langsung dengan Dewan Keamanan Dunia untuk menyaksikan peluncuran Helicarrier, yang mana para dewan diberi chip akses di kerah baju mereka. Nggak lama setelah itu, Steve dan kawan-kawan berhasil menyelinap masuk ke ruang operator SHIELD. Di sini Steve berbicara lewat mikrofon yang terhubung ke semua ruangan. Ia mengatakan bahwa SHIELD telah disusupi oleh Hydra di bawah kepemimpinan Alexander Priest. Merekalah yang telah membunuh Nick Fury untuk mengambil alih SHIELD. Jika pesawat Helicarrier diluncurkan, maka Hydra akan mampu membunuh siapapun yang menghalangi mereka. Maka dari itu, Steve meminta agar semua orang untuk melawan bersama. It's a price I'm willing to pay. Hal itu pun memicu terjadinya kericuhan di setiap ruangan. Brock Rumlow dan pasukannya datang ke ruang kontrol dan menyuruh salah satu operator untuk segera meluncurkan ketiga Helicarrier. The launch sequence. Send those ships up now. Namun karena operator itu menolak, Rumlow pun memaksanya. Melihat itu, Agent Sharon mencoba menghentikannya. Rumlow kemudian dengan sigap menyerang Sharon dengan pisau, lalu mengaktifkan sendiri ketiga Helicarrier. Saat itu juga, Helicarrier mulai lepas landas dari dalam laut. Steve dan Sam berusaha mengejar Helicarrier sebelum terbang terlalu tinggi. Di sisi lain, Alexander Priest menyandra semua Dewan Keamanan Dunia. Ia memaksa mereka untuk mengikuti kemauannya. Untung saja Natasha yang menyamar sebagai salah satu dewan berhasil menguasai situasi. Di luar, pesawat tempur Hydra berusaha mengejar Sam yang terbang meliuk-liuk di dekat Helicarrier. Dengan begitu, ia berhasil menjebak pasukan tersebut hingga meledak. Setelah itu, ia masuk ke dalam dan berhasil memasang chip pada Helicarrier. Demikian juga Steve yang berhasil memasang chip keduanya dan tinggal satu lagi. Sementara itu di bawah, pasukan tempur SHIELD bersiap terbang untuk membantu Steve dan kawan-kawan. Namun tiba-tiba Bucky muncul yang kemudian menghabisi mereka semua. Setelah itu, Bucky menaiki salah satu pesawat, kemudian terbang mencari Steve. Di ruang dewan, Natasha mengotak-atik sistem komputer SHIELD untuk membuka sistem keamanan Project Insight.
Setelah sistem siap dibuka, saat itulah Nick Fury muncul yang membuat Alex sangat terkejut. Alex dan Nick diperlukan untuk mengkonfirmasi pembatalan sistem keamanan dengan memindai mata mereka. Setelah memasang chip kedua, Steve meminta bantuan Sam untuk mengantarnya ke pesawat heli carrier ketiga. Namun sesampainya di sana, Steve langsung diserang oleh Bucky hingga terlempar. Setelah itu, ia mematahkan sayap mekanik Sam dan melemparnya ke bawah. Untungnya Sam masih memiliki parasut untuk menyelamatkan diri. Steve yang ternyata masih berada di pesawat kemudian masuk ke dalam heli carrier. Namun ia lagi-lagi dihadang oleh Bucky sehingga pertarungan keduanya pun kembali terjadi. Di tengah pertarungan itu, Steve menyempatkan diri untuk memasang chip pada heli carrier. Namun ia selalu gagal karena serangan Bucky cukup merepotkan. Hingga pada akhirnya, Steve mencekik Bucky hingga pingsan. Setelah itu ia naik ke atas untuk memasang chip pada heli carrier. Akan tetapi, Bucky kembali sadar dan langsung menembak Steve. Deploy algorithm. Di sisi lain, anak buah Hydra mulai membidik target menggunakan pesawat heli carrier. Tepat ketika senjata diaktifkan, saat itu juga Steve berhasil memasang chip pada heli carrier. Where are the targets? Steve kemudian meminta Maria Hill untuk mengakses heli carrier agar saling menyerang satu sama lain. Meskipun Steve masih ada di dalamnya. Fire now. Di ruang dewan, Alexander Priest berhasil melumpuhkan para dewan dengan chip akses yang ternyata adalah alat peledak. Sementara Natasha sengaja menyetrum dirinya agar chip peledak itu rusak. Saat itu juga Nick langsung menembak Alex hingga tewas. Sementara Sam dan Rumlow ternyata sibuk gelut dari tadi. Namun Sam langsung melarikan diri setelah melihat salah satu heli carrier mulai mendekat ke arah mereka. Saat itu juga Nick dan Natasha datang menolong Sam menggunakan helikopter. Sementara itu di dalam heli carrier, Steve berusaha menolong Bucky yang terjepit batang besi. Ia mengatakan bahwa Bucky adalah sahabatnya. You're my friend. Namun Bucky malah mengajar Steve hingga babak belur karena Steve adalah misinya. Akan tetapi Steve sama sekali tidak melakukan perlawanan. Steve kemudian mengatakan kalau mereka akan selalu bersama hingga akhir hayatnya. Yang mana kata-kata itu sama seperti perkataan Bucky ketika Steve belum menjadi prajurit. Kemudian kaca di bawah mereka hancur sehingga Steve jatuh ke dalam laut. Setelah itu Bucky menyeretnya ke darat lalu pergi meninggalkannya. Singkat cerita, Steve tersadar di rumah sakit dan mendapati dirinya sedang sakit. Ia ditemani Sam yang sedang menyetel lagu koplo. Sharon Carter bergabung dengan CIA, dan Maria Hill mendaftarkan diri di Stark Industries. Sementara itu, Brock Rumlow sekarat dan harus dilarikan ke ruang UGD. Natasha menghadiri sebuah sidang untuk mewakili lembaga SHIELD. Ia mengatakan bahwa keamanan pemerintah akan membutuhkan mereka. Senator Stan ditangkap polisi karena terungkap merupakan salah satu anggota Hydra.
Di tempat lain, Nick Fury membakar semua barang-barangnya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, ia berkunjung ke makamnya sendiri dan bertemu dengan Steve dan kawan-kawan. Di sini, Natasha memberikan berkas Bucky kepada Steve. When do we start? Kemudian pada mid-credit scene di ruang bawah tanah, terlihat kalau sisa pengikut Hydra melakukan eksperimen pada sebuah tongkat. Yang mana tongkat tersebut berisi sebuah batu bernama Midstone yang sepertinya tongkat milik Loki. Mereka juga melakukan eksperimen pada anak kembar yang memiliki kecepatan super dan yang satunya memiliki kekuatan sihir. Sementara itu pada post-credit scene, Bucky Barnes mendatangi museum Kapten Amerika. Dengan begitu, Bucky akhirnya mengetahui sejarah tentang dirinya yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Jadi itulah alur cerita film Kapten Amerika The Winter Soldier, guys. Semoga kalian suka dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak ada dalam film ini, yaitu teman yang baik tidak akan lupa bayar hutang. Mohon maaf atas segala kesalahan yang sangat banyak dalam video ini. Sekian dari Sun Channel, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.